Ini juga pertanyaan untuk yang harus dijawab cepat tapi ya secepat-cepatnya mulutku ya, ada kalanya gue harus ada istirahat dong. yang pertama, apa yang paling berkesan saat kecil? Main baling-baling di atas pohon jambu. Terus yang keduanya apa ya, kok lupa. Nah, lu kan yang lambat. Lu bilang gue cepat, gue udah cepet, lu yang lambat. Iya sih, emang cuman jawab doang kan enak kan, kalau Iya. ngasih pertanyaan kan harus mikir. Oh, berarti sekarang terbalik ya? Kalau Oh, jawabannya itu itu kan yang paling berkesan. Sekarang apa yang paling menyedihkan saat kecil? menyedihkan. Oh kan mama, jawab cepat dong. Iya, kalau banyak kalau hal yang menyedihkan Jawab cepat dong. Orang nanya. Ya udah, hal yang paling menyedihkan itu saat aku 3 jari aku itu ya bisa dibilang patah juga ya karena terkena golok. Oke, sekarang yang pertama kita bongkar. Apa tadi? Main baling-baling di atas pohon jambu. Nah, gini kan, main baling-baling di atas pohon bambu. Jambu. Kan kalau itu baling-baling bambu, itu bukan Itu baling-baling Doraemon. jambu. Oh, iya. Kenapa bisa paling berkesan, padahal kan mainan yang lain kan banyak. Pernah main apa ya? Lolorian apa sih ya? Kayak gitu. Lororian Banyak lah. itu berarti kalau ya betul lororian Ya, yang gantinya tuh ada troli tuh yang ada di Alfa. Iya sih. Ada di mall. Kalau zaman sekarang malah di mall, di apa ya? Kalau dulu mah kita pakai itu ya, pakai dahan aren. Nah, dahan Iya. aren, bener dahan aren. Ya, itu malah belok kan tadi kan yang bahas Iya, itu. ya yang membelokkan siapa? Iya sih. Ya udah, makanya kita jangan saling-saling. Baling-baling di atas pohon jambu. Kenapa bisa paling berkesan tuh? Ya soalnya entah kenapa sih emang suka banget dulu. Karena aku emang orangnya suka manjat-manjat gitu sih. Nah, iya kan, apa hubungannya manjat, kan bisa manjat pohon kelapa kan lebih bermanfaat Iya, gitu. maksudnya itu kalau manjat pohon kelapa kita cuma dapat kelapa doang. Kalau manjat pohon jambu ya selain dapat jambu kita dapat ketawa-ketawa dulu karena kita dapat menyaksikan baling-baling yang berputar gitu. Tuh. Lucu, Orang tuh berputar pusing. Oh, Ya berputar kan itu yang lucu. berputar baling-baling bukan saya. Oh, iya sih. Tapi apa gitu kok bisa lucu gitu kan, baling-baling bambu kan ya, kok baling-baling bambu ya, baling-baling kan cuman muter muter muter, dan yang muterinnya juga angin gitu loh. Tapi ada yang kamu nggak tahu. Hei kamu deh. Ya, ya iyalah kan ini kita ngobrol sebagai teman nih. Iya siap. Anggap aja lah kita sebagai teman. Ketika baling-baling berputar itu, di dalam jiwa yang menaikkan, yang memasangkan baling-baling tersebut, seakan-akan meronta 1000 kebahagiaan. Ya karena bisa lihat baling-baling berputar gitu. Tapi emang apa istimewanya sih dari baling-baling tersebut, kan kalau berputar Suaranya Wis, tanpa mesin, tanpa listrik, ya tapi bersuara. Iya. Iya sih, memang. Itulah kreativitas orang tua kita dulu. Iya sih. Mencari hiburan yang simpel-simpel aja, cukup pakai bambu, kayu jadi. Ya itu kan baling-balingnya pakai kayu, pakai bambu, tapi Doraemon pakai bambu kan bermanfaat gitu kan. Itu untuk anak-anak kartun, Pak. Ya, kalau zaman saya dulu emang saya kenal Doraemon. Enggak, saya kenal Doraemon malah kelas 2, kelas 3 SMP. Ya masa gua sampai sekarang sih nggak kenal Mas Doraemon. Ya maksudnya tahu gitu, bukan kenalan, hai aku Hadi misalnya, dan kamu siapa? Aku Doraemon, kan nggak mungkin kenalan gitu. Maksudnya tahu. Artinya kenal kita bukan berarti kita kenalan secara langsung dong. Tapi setiap apa yang dilakukan kan, apalagi berkesan kan, pasti ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya dari sebuah baling-baling yang diputarkan oleh angin? Kalau orang lain kan dulu misalnya kincir angin tuh buat tenaga listrik misalnya. Lu kalau kurang pengetahuan nih. Kalau orang dulu kan kincir angin bukan buat listrik. Buat naikkan air ke parit-parit, ke sawah-sawah. Oh, kalau itu kan Kincir angin juga, kincir kincir air. Gimana sih? Maksudnya kincir angin itu kan adanya Lo berarti salah. Iya maklum, lu sih yang nggak, maksud gue itu kalau dulu itu banyaknya bukan kincir angin tapi kincir air. Ya, iya, makanya ini kan yang ditanyain kan kincir angin. Nah, kalau Kenapa? kincir angin itu biasanya buat di sawah-sawah, buat di kebun-kebun, buat nakutin itu ya kembaran lu yang bisa makan jagung sembarangan gitu. Oh ya, nggak ada hubungannya dong. Apa hubungannya? Ya ada terkadang
mereka itu menakutkan sesuatu yang gak jelas kayak Enggak, maksudnya hubungan sama gua, bukan hubungan. lo mirip sih. Mirip ngeselinnya, Wak. Gitu. Masa disamain sama yang nggak disamain juga sih. Emang siapa yang nyamain Hah? juga? Iya. Tapi kan ini sekarang kan muter terus nakut-nakutinnya. Ya takut dari mananya paling Ya juga. kan kreatifnya orang tua dulu, siapa tahu pakai kalian kamu tahu kan suara daun jati kalau jatuh gitu. Ya siapa tuh sambil pakai apalagi misalnya pakai kain gitu yang kayak orang-orangan gitu yang digerakannya oleh kincir tersebut, bisa jadi kan. Atau pakai jerami misalnya dibentuk boneka terus gerak-gerak gara-gara yang Tapi itu lu salah sebenarnya. Nih, gue ceritain ya masalah tentang kincir angin. Atau tadi lu bilang apa sih? Baling-baling ya? ya beda lah baling-baling sama kincir. Hah? Beda baling-baling sama kincir. Emang iya gitu? Ya iya beda. Kalau Tapi baling-baling kan itu ngomongin tadi suaranya. Kan yang saya tahu malah ya, kincir kenapa itu. lu yang bawa Oh iya juga sih ya. Iya, berarti lu yang salah lah. Ya, siapa Ya gue iya mah juga. jelasin apa yang Nah, gue tahu. sekarang gini, emang apa perbedaannya kincir angin sama baling-baling? Kalau kincir angin itu biasanya bentuknya kayak lu tahu huruf X? X awas ya. Awas, iya. Nah, itu kan biasanya gitu. Dan itu berputarnya menggunakan poros. Di tengahnya itu ada poros, ada lubang. Lalu ada semacam ya kayu juga, Mas. Bambu atau kayu yang ini bisa menjadi poros untuk si kincir tersebut berputar. Dan biasanya bentuknya ada yang menggunakan 2 tiang, 3 atau 4. Nah, kalau yang 2 biasanya itu ya air, banyaknya air. Kalau yang angin itu ya bisa jadi beberapa malah. Soalnya bisa bersambung gitu, nggak hanya satu itu saja kan, ada tali, bisa menggunakan tali sambung-sambung. Gitu sih yang pernah aku tahu. Oh, yang digantung berarti ya? Iya. Kincir tuh. Gue bayanginnya apa Nah, baling-baling tuh ya kirain sama sih kincir itu. ya beda. Karena gue hidupnya nggak sama baling-baling tersebut. Emang kesenangannya itu kincir, tapi sama-sama angin kan. Tapi Iya, musiman iya. kalau itu. Tapi kenapa lu malah nggak ngeh kalau kincir itu yang itu? Lah kan tadi ngomongnya kreatif orang tua, kesenangan, hiburan gitu kan. Kalau itu kan bukan hanya hiburan, Oh, tapi berarti lu pikirnya lebih ke ini, lebih ke itu mah emang apa ya, kewajiban apa gimana ya untuk melestarikan. untuk menjaga alam dari Iya, bukan alam sih itu sebetulnya. Budaya. kebun, Budaya. menjaga kebun. Ya itu budaya sebetulnya. Ya budaya, tapi kan itu bukan Ya budaya hanya menjaga kebun. Coba lu pikir. Iya sih. Lah gua dari tadi ya mulu lagi. Kenapa jadi lu yang gue yang pada gue yang ditanya lah sama lu? Ya tapi ini jelasin yang jelas dong. Ya udah kan gue taunya baling-baling ya. Kalau kincir gue gak ngalamin, soalnya gue anak baru gitu. Iya sih. Emang sekarang tuh kincir udah jarang ya. Ada sebetulnya. Tapi ya enggak semarak dulu iya. gitu kan. Sekarang adanya di Dupan tuh. Ada di Dupan. Kalau ngomongin kayak gini udah kayak tua gua. Tapi ada lah versi terbaru di Dupan, di TSB yang buat orang Bandung pasti tahu tuh, Vertigo. Mirip kincir, kurang lebih berputarnya seperti itu kan kincir. Ya itulah jawabannya, berarti kalau kincir itu ya udah kesana aja. Kalau mau tahu kincir Mau ya tahu udah kincir. ke tempat hiburan-hiburan sekarang juga masih ada sebetulnya dengan versi modern gitu. Iya iya. Tapi kalau mau tahu kincir angin ya kalian ke sana aja, ke negara Belanda. Iya kan? Iya benar sih. Kawan negara kincir angin ya. Iya. Jadi lu tuh tanya baling-baling kan tadi? Iya. Ya gue jelasin ya baling-baling. Gue taunya Sunda sih. Gak apa-apa ya. Ini kan baling-baling itu satu ruas kayu. Jangan satu ruas, yang satu batang kayu bisa jadi 2 atau 3 baling-baling. Iya. Dan biasanya pada baling-baling tersebut dimulai dari ukuran 30 cm sampai ada yang 5 meter. Nah, lu kaget kan? Lu aja nggak setinggi itu. Dan Gue lebih tinggi dari itu, bro. Cita-citanya aja setinggi langit. setinggi langit apaan lu yang cuman lu lihat Itu bayangan langit-langit laut doang. Langit-langit. Langit-langit juga gue yang masang sama bapak. Kalau nggak ada langit-langit lu setinggi apa?
Lalu nggak, meskipun langit-langit yang masang kan lu nggak nyampe ke sana. Gua mah dulu nyampe ke langit-langit Ya sebelum dipasangin. enggak, maksudnya Sah udah ngelantur terus. ya udah. Jadi baling-baling itu satu batang bambu lagi kan, lu sih tadi Doraemon. Satu batang kayu. Dan yang aku tahu itu Udah biasanya saya, udah aku pemborosan banget sih. ya gue tahu. Tuh tambah lagi gua. Pohon yang digunakan itu pohon handaru, tisuk, jati, ya itu sih. Yang jelas pohon-pohon yang berkualitas lah untuk dibuat baling-baling. Komponen yang ada itu adalah tetanger. Tetanger ya kalau misalnya dibilang itu pohon, bisa dibilang pohon atau ya pohon, betul pohon. Oh, jadi intinya gini ya. Ada dua perbedaan ya. Ya iya, kalau Antara kincir angin sama baling-baling. baling-baling. Heeh. Nah, baling-baling tersebut Ya memiliki lebih ke lebih ke hiburan sih sebenarnya gitu ya. ya iya hiburan. Kalau Buat hiburan, tapi kalau kincir itu lebih ke menjaga apa ya? Budaya alam tadi ya, apa tadi lah. budaya menjaga kebun, budaya membudayakan permainan tradisional sebetulnya. Iya sih. Ya udahlah, Dan memang seperti ini ada itu. fakta yang belum kamu tahu kan tentang baling-baling. Apa tuh? Sesungguhnya orang tua dulu itu mengajarkan bahwa di atas itu banyak angin. Iya. Biar tidak mubah ya dibuat baling-baling. Tapi masalahnya gini, yang saya tahu ya dulu kalau orang main baling-baling kan suka sampai lupa waktu gitu. Iya. Lupa Kadang ada yang waktu. lupa istri juga. Wah gila itu. Iya. Hah? Pusing berarti kan, muter terus. Iya. Enggak, maksudnya dia kan pulang ke rumah gitu, tiba-tiba ada istrinya. Mas gitu. Atau naon sih Sunda? Pak gitu. Baru pulang. Iya. Tapi kamu siapa? Pas dilihat ternyata di rumah, masuk rumah tetangganya. Nah itu bukan namanya, bukan lupa istri dong. Iya, Lupa iya. rumah lah, gimana sih? Iya kan, kalau misalnya dia ingat kalau itu bukan istrinya, pasti otomatis dong dia nggak menjawab. Iya nggak? Yang lupa istrinya berarti. Hah? Kan lupa istrinya, yang lupa istrinya berarti. Dia lupa istri. Oh. Gimana sih? Ya udahlah, ini kan Udah, udah itu. kesana kesini. Nih, tadi tuh pertanyaan kedua tentang apa yang Membuat menyedihkan saat kecil. ah, Ya itu tadi sih. putus cinta ya, bukan ya, masih kecil. Iya. Putus jari, 3 jari ya tadi ya. Iya. Lo kok bisa sih? Ya udah takdir. Lah takdir kan ada karena ada kejadian. Kejadiannya tuh apa? Oh, gitu. maksudnya maksud kamu itu kan setiap kejadian ada penyebab itu kan yang kamu maksud. Penyebabnya sih ya karena enggak disengaja. Ketika itu kan Ya iyalah, siapa enggak, juga jari diputus aja. Lah kan aneh. enggak tuh, lu jangan main potong dulu. Gini nih. Untuk mendukung channel kami, kalian dapat melakukannya dengan cara Klik like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke. Coba ceritakan kejadian saat itu. Ya, waktu itu kan musim panen. Saya masih ingat kayak bulan-bulan seperti ini lah. Musim panen dan musim hujan gitu. Dan saya tuh aku ibu dan adik lagi di sawah. Dan pas lagi asik-asik kayak duduk-duduk di bulak galengan. Nah, Iya. nah galengan lah. Nah, itu begitu pegang pohon jambu, sedangkan di atas tangan aku itu adik lagi lagi ngadekin itu pohon jambu. Adekin motor kali. Tapi kan nggak sampai putus. Cuman kayak buat apa ya? Ya, gitulah pokoknya cuman bikin pohon jambu tersebut biar rusak lagi tuh kayak apa ya? Oh, iya. Gitu. Nah, kan kalau aku kan lu sendiri juga tahu nggak melihat. Sebetulnya dengar sih, tapi ketika itu karena ada sesuatu yang mengharuskan aku memegang pohon jambu tersebut, daripada gue jatuh ke bawah, lumayan tinggi loh ukuran aku waktu kecil. Iya. Lu jangan sedih dulu. Oh iya. Dan tiba-tiba adik tuh bilang, awas maneh,
entong bikin deketan bedog si kakak adik baru selesai bilang itu dan tiba-tiba bek, aku loncat ke bawah yang tadinya takut jatuh malah diloncatin gitu kan, bek. Terus aku angkat tangan di depan mata, kok jadi gini tangan aku, ternyata yang jari ini nih tengah manis sama kelingking ini udah kayak leher ayam itu yang disembeli itu, kayak lemes banget sih gitu. Berarti jari manis sudah nggak manis lagi tuh ya? Ya tapi kan masih ada senyum di bibir bisa memaniskan. Nah itu tuh aku lari sambil teriak, ya lupa lagi sih teriaknya, dan waktu itu masih kecil lah. Dan tahu nggak siapa yang pertama kali menolong? Siapa tuh? Uwa. Wah. Karena ketika itu ibu lagi fokus dengan kerjaannya. Tapi kok aku nggak merasa sakit sih, cuman ya kayak kaget aja kan. Pertama gitu ya? Iya kayak masih baal, kayak mimpi lah. Lu mimpi kayak apa sih, enggak? Kayak lu lari di dalam mimpi gitu kan. Nggak terasa apa-apa, tapi tahu nggak dampak sakitnya terasa pas di mana? Di mana tuh? Pas di sungai. Kan dari sawah sana itu ke sini buat ke kampung ini kan lewat sungai. Wah, aku tanpa berpikir apa-apa lagi karena lihat darah yang banyak. Tanganku direndam di sungai. Udah dingin. Terus pedih. Aku nangis. Terus dibawa ke rumah almarhumah Mana. Nah, ini Mana kaget dan semua perlengkapan langsung disiapkan. Wah, kita kami di sini kan jauh ya ke puskesmas, nggak mungkin lah. Jadi P3K memang mendukung banget alami. Iya. Tapi kamu tahu nggak kejadian apa apabila ketika itu bapak ada di rumah? Apa? Bisa-bisa benar-benar dilepas semua yang patah. Nggak bisa. Iya juga sih, emang pengalaman dari gue mungkin. Makanya bersyukur ketika itu bapak lagi gak di rumah. Iya juga sih. Akhirnya diperban, dan kejadian lucu saat itu si perbannya itu malah mengikat 2 jari. Entah kenapa ya, mungkin Grogi mungkin. mungkin grogi, dan mungkin itu adalah inspirasi Sandrina buat goyang 2 jari. Dari situ juga bisa jadi tuh. Dari situ aku kan kecil ya, udahlah, atau udah nggak sakit lagi, aku diem. Tapi dampaknya terasa sekarang sih. Aku sekarang makan susah. Pantesan kurus. Sorry ya. Jadi itu guys. Walaupun kurus, tapi aku terurus Guys. daripada tikus-tikus yang udah mau mampus. Ya, asli dampaknya terasa sekarang nih, yang 3 jari ini beku aja. Terus 3 jari ini udah nggak terasa apa-apa nih, mau dicubit sama lu, mau ditimpa pakai batu juga ya sakit sih. Tapi asli kalau luka yang ini udah nggak terlalu banyak keluar darah karena udah banyak saraf yang putus. Yang tersisa itu hanya secuil kulit yang masih menyambungkan antara ujung jari dengan telapak tangan. Iya. Kan lumayan 3 jari hilang. Tapi itulah Allah itu punya rencana. Tapi kan masih bisa goyang 2 jari. Ya gue juga nggak tahu gue yang ngajar kayak gimana. Yang jelas ya udahlah, pokoknya intinya walaupun itu pernah terjadi, karena itu masa lalu ya masa lalu ya masa lalu. Pondasi terkuat buat di masa sekarang. Oh, jadi memang gitu ya guys, kita itu hidup di kampung yang kerjaannya sehari-hari mainannya golok, pisau dan lain-lain. Dan gue pernah terjadi juga sama gue waktu kecil, jari kepotong, tapi sendiri sih, sama diri sendiri gitu. Lu mau cari dipotong? Ya itu kan karena takdir. Lu takdir juga. Tapi ada penyebab juga dong. Gak usah. Jadi ya pernah kejadian itu, dan gue dong sebagai kakak pasti berpikirnya gue hidup susah, gue hidup kayak gini gitu. Jangan sampai kayak gue punya jari satu terpotong ya, putus gitu kan. Jadi ya punya adik itu harus lebih baik lah gitu. Karena lebih banyak. Ternyata emang lebih, gue yang jarinya yang putus itu cuma 1, dia 3. Tapi diibaratkan aku itu CLBK sih. Putus nyambung. Udah putus nyambung lagi. Oh iya sih, memang kalau dia karena pengalaman dari gue ya, dia
Dan kebetulan yang menanganinya tuh kayak ibu sendiri gitu. Orang yang berbeda yang menanganinya. Kalau gua kan Udah kayak ibu sendiri dengan mana itu. gua kan jarinya putus nih. Putus saat ya sama tinggal sedikit gitu kan. Tinggal sedikit, cuman tinggal sedikit itu karena ya ini sepertinya percuma kalau disambungin lagi juga gitu, nggak akan Karena bisa. bagian kuku ya kan ya. Kalau nggak salah lu. Enggak sih, seruas gitu, seruas jari telunjuk. Lu masih mending seruas. Gue malah yang kalau yang putus jari tengah itu 3 ruas hilang. Ya iya. 2 ruas hilang. Ya iya, ini seruas gitu kan. Set, gitu. Nah, dan pas ruas pertama itu, ruas kok kayak bambu ya, apa sih namanya? Emang iya buku-buku jari itu ruas-ruas jari. Oh iya sih, Betul. benar. Iya betul itu, di situ kenanya, dan tinggal sedikit akhirnya dilanjutin deh, dipotong, tapi bukan tanpa alasan ya. Itu motong itu karena kalau disambungin ya Takutnya karena malah udah lama infeksi. kan, Gitu udah lama udah mati kan sambungannya, jadi percuma gitu. Jadi ya udahlah, dibuang aja gitu. Dan lo tau nggak, Ketemu lagi kan? itu Di atas potongan kuburan kakek. potongannya kan Aku pernah dikubur dengar cerita. dikubur gitu kan, itu ketemu lagi sih emang, dan tinggal tulangnya doang. Ngeri banget bro. Jadi gua kalau mati kayaknya udah dituntut dikuburin sih. Jadi gitu. Tulang. Jangan-jangan lu mah kayak orang tua dulu ya, anak-anak dulu gitu. Kalau gigi jatuh dikubur. Kalau gigi atas yang jatuh harus dikubur, kalau yang itu harus dilempar ke atas. Kalau gigi bawah yang patah harus dilempar ke atas. Ya iyalah, masa mau dimakan kan? Ya, iya juga sih. Kan keras Tapi gigi. sebetulnya selain itu aja ada juga sih. Ya lu kalau giginya patah mau makan pakai apaan? Giginya aja nggak ada. Makan itu kan bukan pakai gigi. Yang ngunyah? Nah, Itu kalau bagian dari makan. ngunyah bagian dari makan. Heeh. Tapi makan Pakai bubur, gigi. Hah? makan bubur. Makan bubur? Mm-mm. Ya kalau gue mah dikunyah juga sih. Karena nih setahu gue dalam setiap nasi yang kita makan, Iya. ya udah gitulah pokoknya, nantilah gue jelasin lagi buat lu. Ya udah, Nggak, ada selain soalnya masalah kesana sini terus ngomong. Nih, Enggak, ini cerita masih bersangkutan dengan masa kecil yang menyedihkan. tentang jari nih, kembali lagi udah kembali lagi tentang jari kan. Lu pasti ngerasa wah gua nih Minder. gitu. Ya minder sih. Tapi tahu nggak siapa yang paling menguatkan ketika itu? Apa? Siapa? Nenek. Apa? Karena aku dari kecil sama nenek. Hah. Nenek bilang katanya. Oh, bukan Nenek lagu wali. bilang- Bukan lagu wali. Oh iya. Bukan lagu wali. Lu mah gitu tuh. Iya, kamu teh udah mah tunanetra. Terus apa sih tangan tunadaksa, padahal emang gak termasuk tunadaksa sih ketika itu karena belum ketahuan kalau. Dan aku itu orangnya emosional banget ketika kecil ya, mudah banget meluapkan emosi gitu. Marah, pukul, marah, wah. Terus lu juga gak percaya Iya kalau sih, kaca, memang dulu waktu kecil juga kaca pecah pakai kepala. kepala, tapi kepalanya kenapa-napa. Iya. Jagoan kan gue? Lah bukan jagoan sih, emang arahnya aja. Coba aja arahnya dari atas kan. Wah, itu mah direncana. Ya kan gue masih pendek. Nah, kayak itu nenek bilang, udah sabar, intinya sabar. Terus, ya karena lu tahu kan kalau gue itu hidup sama nenek dari kecil. Itu. Akhirnya nenek selalu tekun gitu mengobati, membalut. Dan lu tahu nggak ketika itu dibalut? Ya diperban pakai apa? Pakai kain kapan. Masih ingat kain kapan? Pakai kapas. Kain kapan dan kapas persediaan buat nenek meninggal. Tapi neneknya alhamdulillah masih ada sekarang. Gitu. Itu tuh tahun usia berapa sih itu? 6 tahun. 6 tahun. Masa iya sih? Iya. Lu lagi pesantren? Oh. 6 tahun. Bukan lagi di Bandung itu. Bukan. Karena gue memang nggak tahu soal itu. Lu pesantren. Gue masih inget bapak lagi kerja di salah satu masjid yang ada di kampung sini. Gitu. Itu Ya sih. memang menyedihkan juga sih saat itu. Tapi kalau sekarang dibahas nih dengan kejadian-kejadian itu malah jadi lucu. Entah kenapa ya? Ya apa lucunya gitu dari Karena sudah kesedihan. move on sih. Oh iya sih, karena Karena sudah move on. sesuatu udah berlalu itu gitu akan ya. terasa ya lucu-lucu aja gitu. Iya gitu. Jadi buat cerita kita di masa depan nanti. Ya cerita yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, biar jadi pelajaran lah. Kalau jari putus itu ya bikin sakit. Gitu. Ya itulah jadi kisah hidup kita guys. Kami kali. Oh iya. Lu mah. Emang mereka ada yang lagi sedih juga. Oh, Jangan iya, jangan ada yang maksudnya sedih. kita tuh lu sama gua gitu loh.
Jadi ya meskipun yang lebih Ya lu kan ngomongnya guys bukan gue loh. iya deng. Gimana sih lu ini? Ya itulah pokoknya Kisah kami. di cerita apa ini ya? Aku sih terpikir apa coba? Cerita Sayang Teh Dita. betul, sayang Teh Dita. Apa coba? Hmm? Sayang Teh Dita. Segala yang ada. ditanyain. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Salah lau. Hah? Segala yang terpikir ditanyain. Segala Kan yang terpikir. Teh Dita, segala yang terpikir ditanyain. Dan itu nggak penting kayaknya. Iya itu cuma informasi aja sih. Segala kahayang akan laksana katanya. Ya. Amin. Itu mah doa, amin. Doa ya aminkan. Jangan diketawain dulu, aminkan. Begitu, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa Like, komen, comment, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru.